Kepolisian sektor Jatiuwung menetapkan seorang tersangka kasus kebakaran yang terjadi di Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Tersangka tak lain adalah kekasih korban yang berprofesi sebagai seorang dokter. Satreskrim sektor Jatiuwung akhirnya menetapkan seorang tersangka kasus kebakaran bengkel yang menewaskan 3 orang dalam satu keluarga. Penetapan tersangka disimpulkan berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang telah diselidiki polisi. Dari 11 saksi yang diperiksa, 1 diantaranya menjadi tersangka, yakni Mary Anastasia, seorang dokter yang tak lain adalah kekasih salah satu korban. Tersangka sakit hati karena kekasihnya tak mau bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Saat ini tersangka tengah menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. 11 saksi itu kita tetapkan sebagai tersangka. Barang bukti apa yang diamankan? Barang bukti yang utama mobil, kemudian di dalam mobil itu ada 5 kantong plastik bensin Pertamax, kemudian baju dan alat tes pack kehamilan. Kebakaran yang menghanguskan bengkel motor di Jalan Cemara Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang terjadi pada Sabtu dini hari 7 Agustus 2021. 3 orang tewas terjebak di dalam bengkel, sejumlah sepeda motor, suku cadang dan onderdil ludes terbakar. Seorang pria warga Tapos, Depok, Jawa Barat diamankan polisi. Terduga dibawa dari rumahnya terkait kasus penemuan jasad wanita yang terkubur di bawah jalan tol Jatikarya, Bekasi. Unit 2 Subdit Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya mengamankan seorang pria yang diduga pelaku pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan terkubur di bawah jalan tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Mar ditangkap di rumahnya di Tapos, Depok, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, polisi mendapati barang bukti telepon genggam milik korban yang terkubur terbungkus plastik di teras rumahnya. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dibawa ke Resmob Polda Metro Jaya. Ini pelaku 338 Jati Sampurna yang mayat wanita di pinggir tol itu yang di bawah kolongnya. Setengah badan itu, Bang? Ya, benar sekali. Motifnya apa, Bang? Motifnya nanti kita masih dalam pemeriksaan ya. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya seorang wanita dalam kondisi hamil ditemukan warga tidak bernyawa terkubur di bawah jembatan tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 6 Agustus 2021. Korban merupakan warga Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, di masa uji coba pembukaan mal, pengunjung mulai berdatangan. Pembukaan mal di tengah perpanjangan PPKM level 4 disertai dengan sejumlah aturan ketat, khususnya sertifikat vaksin dan protokol kesehatan. Pemerintah tengah menerapkan uji coba pembukaan mal di 4 wilayah setelah mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 hingga 16 Agustus 2021. Uji coba pembukaan mal diterapkan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Mal hanya boleh dikunjungi maksimal 25% dari kapasitas dan hanya warga yang telah divaksin yang diperbolehkan masuk, minimal vaksin dosis pertama. Hari ini salah satu mal di kawasan Puri Kembangan, Jakarta dibuka kembali. Sejumlah pengunjung harus scan atau memperlihatkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sedangkan salah satu mal di kawasan Kemang, Jakarta menyediakan scan barcode yang bukan hanya untuk mengetahui pengunjung telah divaksin atau belum, tetapi juga untuk mengetahui nomor pengunjung. Hal tersebut untuk memastikan jumlah pengunjung mal agar tidak melebihi jumlah kapasitas yang ditentukan. Memang sekarang kan kebijakannya di mal mesti pakai vaksin ya, cuman kalau bawa surat keterangan dokter katanya boleh masuk, tapi ternyata karena aku belum swab jadi aku tetap nggak bisa masuk walaupun udah bawa surat dokter. Kenapa nih mbaknya belum vaksin? Kebetulan aku ada vaksin lain, jadi aku belum bisa menerima vaksin COVID gitu. Selain warga yang belum divaksin, anak berusia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun sementara waktu tidak diperbolehkan masuk mal. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek pelaksanaan protokol kesehatan di sebuah mal. Ganjar berharap setiap warga dapat segera divaksin dan ekonomi segera pulih. Memanfaatkan hari libur, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jalan-jalan ke mal sembari meninjau pelaksanaan dibukanya pusat perbelanjaan modern.
Sejak kemarin, pusat perbelanjaan modern terbesar di kota Semarang ini telah menerapkan syarat sukses vaksin bagi pengunjung mal. Selain surat vaksin, pemerintah juga membatasi jam operasional mal, yakni sejak pukul 10 pagi hingga 8 malam. Ganjar berharap setiap lapisan masyarakat bisa segera mendapatkan vaksinasi. Sampaikan ini sebenarnya aturan nggak fair itu, karena banyak masyarakat yang sekarang rindu untuk segera divaksin. Maka saya katakan ini tugas kita. Tugas kita itu kami pemerintah untuk segera menyiapkan vaksin lebih banyak dan mempercepat. Karena masyarakat juga butuh. Nah, kalau yang lain sudah divaksin, saya kepingin divaksin, tapi kalau saya belum dapat bagaimana? Maka kita harapkan nanti kebijakan vaksinasi atau percepatan vaksinasi bisa dilakukan dan lebih banyak masyarakat yang punya akses dan kesempatan sama dengan yang lain. Semarang adalah satu dari 4 kota lainnya yang diperbolehkan pemerintah pusat untuk kembali membuka mal. 3 kota lainnya adalah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Uang perjalanan dinas selama 3 bulan tidak kunjung cair. DPRD Bungo Jambi mengancam mogok kerja. Ancaman DPRD mogok kerja tersebut viral dan menuai kecaman. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali berulah. Setelah DPRD Kota Tangerang memantik polemik dengan pengadaan baju senilai 1,2 miliar, kini giliran DPRD Kabupaten Bungo yang menuai kontroversi. Kami tidak akan hadir kalau SPPD belum cair besok pagi. Siap. SPPD cair, kami akan hadir. Inilah video anggota DPRD Kabupaten Bungo yang tengah viral lantaran mengancam mogok kerja jika uang perjalanan dinas tak kunjung cair. Diduga kekecewaan ini akibat uang perjalanan dinas mereka tersendat selama 3 bulan. Setelah menuai kecaman, salah satu anggota yang ada di dalam video tersebut menegaskan bahwa ancaman mogok kerja adalah kejadian lama. Melalui media sosial, dirinya berharap agar setiap anggota dewan mendapatkan hak dan kewajibannya.